Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin Spandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana nih trading hari ini nih, Bapak Ibu? Wah, tiba-tiba marketnya BAM. Dan konyolnya, marketnya rontok gara-gara, jangan-jangan loh ya, Rusia mengumumkan melakukan gencatan senjata dengan Ukraina, yang artinya mereka menghentikan dulu semua aktivitas militernya sampai arus pengungsi bisa keluar dari Ukraina menuju kota-kota yang di sekeliling yang negara-negara yang di pinggir-pinggir yang berdekatan dengan Ukraina. Dan lucunya kita seakan-akan kayak berharap kok cepet banget sih perangnya berakhir. Ada yang merasa seperti itu nggak sih? Angkat tangan, coba. Bu, lebih panjang sedikit gitu ya, belum taking profit nih. Nah, siapa yang begitu? Come on man, jangan gitulah please. Walaupun deep down ya, di dalam hati yang terdalam, aduh gitu ya, jangan cepet-cepet dong bang gitu ya. Ya, kalau gini gimana ya? Kalau saya sih lihat sebenarnya tetap sentimen itu tetap masih ada ya, sentimen. Walaupun ini cukup rendah dan kita juga berharap semuanya memang semua cooling down. Nah, terus bagaimana Pak dengan harga komoditi yang lagi hype di atas? Batu bara masih di posisi level 400-an. Ya, kita nggak tahu nanti malam bagaimana ya. Maksudnya nanti pagi, menjelang pagi tepatnya. Terus oil ya masih ada di level 120-an. Terus apalagi nikel yang gila-gilaan nikel nih. Aduh, ngeri men. Di London Metal Exchange ya, LME, orang singkat LME itu naik sampai di suspend, bayangin sampai di suspend. Ngawur banget. Dan akhirnya apa? Akhirnya koreksi. Kempes dengan drastis ya, kempes dengan drastis. Tapi dari semua itu kita tahu pada dasarnya sentimen itu di-create oleh manusia, dan apapun yang bergerak di luar sana, sentimen itu biasanya kalau kondisi kayak begini ya, itu tidak tidak bisa serta-merta langsung bisa langsung turun. Ya memang market turun, saya tahu memang pasti bisa market kemudian turun. Tapi juga dia biasanya bisa juga masih akan terkonsolidasi ya, masih akan bisa naik lagi. Dan sebenarnya juga buat ekonomi juga dengan harga yang terlalu tinggi seperti ini juga nggak bagus. Tidak sepenuhnya bagus ya. Walaupun juga kita berharap ya ada equilibrium lah, ada titik keseimbangan baru lah. Ya, mencoba untuk stabil. Tapi kita ambil garis maksudnya sudut pandang yang lebih jauh ya. Kita coba naik, kita lihat yang lebih jauh. Dengan naiknya nikel yang gila-gilaan seperti itu gitu ya. Kenapa sih mesti nikel sampai kayak begitu gitu ya? Sampai di suspend tuh kenapa gitu? Tidak lain dan tidak bukan karena orang semua semakin sadar ya bahwa kebutuhan akan energi terbarukan semakin tinggi. Komponen baterai akan masuk ke banyak lapisan. Saat ini baterai hanya banyak dipakai di perangkat-perangkat elektronik kecil ya, lebih ke mikro lah ya. Kalaupun mobil juga seberapa banyak sih yang pakai mobil elektrik ya kan? Belum sampai terimplementasi lebih jauh sampai ke rumah-rumah. Bayangin nanti kalau di masa yang akan datang, setiap rumah itu energi listriknya sudah menggunakan solar gitu ya. Dan hampir semua rumah butuh baterai, ya kan. Nah, bayangin berapa besar tuh kebutuhan akan baterai, ya. Nah, kalau kita lihat kondisi kayak begini, kita lihat horizon jauh ke depan, berarti kebutuhan akan nikel akan sangat krusial. Dan saya sempat baca-baca tadi, ternyata Rusia itu 17% dipasok oleh Rusia, ya. Luar biasa juga ya. Dan sedikit banyak pasti juga mempengaruhi kondisi global pergerakan harga. Ya harapan kita
market masih cukup bersahabat buat kita untuk bisa dapat profit dalam beberapa hari ke depan. Jangan buru-buru koreksi. Tapi kita boleh berharap, kita boleh memiliki harapan supaya kita bisa cuan dan sebagainya. Tapi bagi yang baru-baru masuk beberapa hari ke belakang ini, kalau sampai memang harus kena cut loss, ya better cut loss deh. Better cut loss. Nggak apa-apa, toh sudah cuan lebar sebelumnya. Kalau nggak sempat cuan lebar gimana? Ya tetap harus mending tetap cut loss. Kan kita nggak tahu. Anggaplah nikel tertinggi di 5.600, hampir 6.000, 5.600. Dan saat ini nikel turun sudah sampai di level 3.460. Kalau besok nikel turun balik ke level 1.180 gimana? Ayo. Mau nyesel juga nggak? Percuma. Kita mau berharap tunggu kapan naiknya lagi? Percuma. Ya, emas saat ini ada di level 2.000 per troy ounce. Ingat, emas pernah turun dan cukup lama di level 1.700-an per troy ounce. Ya, semua all about sentiment. Kalau nggak Rusia kali ini invasi Ukraina, emas belum tentu bisa naik sampai ke 2.000 lagi. Jadi, jangan terlalu berharap lah, jangan terlalu kita set hope terlalu tinggi ya. Ingat, saya udah bolak-balik udah ngajarin. Kalau psikologi trading itu ada di fear, greed, and hope. Jangan pertama greed. Yang kemarin kita itu greed itu greedy ya, greedy, keserakahan. Kita kemarin udah dikendalikan oleh keserakahan kita. Sampai hari ini. Dengan sejak market sejak Rusia perang invasi Ukraina, harga komoditi naik, saham-saham batu bara, saham coal, saham oil, saham nikel, saham emas, semua yang berhubungan dengan komoditi naik semua. Nah, greedy menguasai kita dan sampai kita akhirnya FOMO. Nah, kemarin puncaknya, terus hari ini koreksi. Nah, ketika koreksi, yang ngendalin kita apa? Hope. Fear-nya udah belum? Ya dikit-dikit deh. Dikit-dikit. Siapa di sini yang merasa udah mulai worry dengan kondisi ini? Ayo, silakan tulis komen, tulis komen ya. Nah, hope-nya juga jangan terlalu berharap, oh tenang, Rusia masih lama perangnya, masih naik semua. Come on man, kalau sudah kena cut loss ya cut loss aja. Nanti kalau besok dia naik lagi, ya berpikirlah untuk mulai pelan-pelan mulai entry. Tapi ingat, harus cari yang sahamnya yang sudah naik tinggi. Masanya udah naik tinggi semua gimana gitu ya. Nah, ini hope dan terakhir worry, fear. Kita udah mulai ketakutan. Itu nanti. Kalau greedy-nya udah lewat, sekarang di hope-nya kita. Nah, kalau hope-nya ternyata terlalu tinggi dan market ternyata tidak sejalan dengan hope-nya kita dan koreksi cukup dalam, yang tersisa tinggal fear. Kita takut. Nah, semua market yang takut nggak cuma kita. Siapalah kita debu-debu di pasir di pantai, debu-debu di langit, di udara, siapalah kita gitu ya. Yang bikin sampai nikel ARA itu, yang sampai nikel di suspend itu siapa? Ya pelaku pasar. Nah, mereka bisa memiliki fear nggak? Bisa, tiba-tiba harga nikel anjlok, harga batu bara anjlok, harga oil anjlok. Kalau sudah begitu gimana? Ya sudah, kita mau hope kayak gimana juga udah susah. Oke? Ya, jadi silakan tulis komen apa yang Bapak Ibu sekarang rasakan ya. Tulis komen, jangan cuma sekedar laporan, ini saya kemarin ikut rekomendasi minus dan sebagainya. Come on man, kalau cuan nggak pernah dilaporin, tapi kalau minus sedikit-dikit dilaporin. Kalau minusnya baru 1-2%, jangan laporan ke saya. Dan come on, apa yang kita bagikan, rekomendasi, itu kan lebih ke pembelajaran ya. Ini bukan ajakan untuk Bapak Ibu beli loh ya. Jadi harus berpikir dengan dewasa dulu. Kalau profit, nah kemarin ada yang beli MDKA, profit 20%. Ada yang laporan nggak? Ada yang tulis di komen nggak? Satu orang pun tidak ada yang berterima kasih dengan profit yang sudah didapat. Tidak ada. Kalau minus saja, kok tulis di komen. Tapi kalau profit, nggak ada yang tulis, hilang semua. Kemana itu semua orang-orang profit? Come on man. Jadi please, kalau baru minus sedikit, jangan panik. Jangan panik. Rekomendasi kita,
pasti ada naik turunnya. Dan wajar ya. Saat ini yang lagi terbang komoditi. Nah, terus nanti kemudian saat ini yang lagi koreksi emiten-emiten lain. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti menyusul gantian. Sekarang komoditi udah overheat, potensi turun. Nah, ketika sudah overheat potensi turun, gantian saham-saham yang lain naik. Contoh hari ini. Hari ini hampir semua sektor properti naik. Apakah sektor properti ini momentumnya sekarang giliran properti yang terbang? Saya rasa belum tentu. Kenapa? Karena geopolitik, ekonomi belum memberikan sinyal yang confirm atau memperlihatkan fundamental yang sesuai dengan kondisi bahwa saat ini properti akan terbang. Paham ya maksud saya ya? Jadi lebih ke technical rebound dulu. Jadi jangan berarti bilang, oh sekarang beli properti, jual semua ganti properti. Nggak gitu. Nggak gitu. Dan trading tidak semudah itu ya. Harus banyak berpikir, banyak beranalisa. Ya, saya sudah bagikan bagaimana sih caranya menjadi seorang trader yang sukses kemarin. Dan ini adalah salah satu bagiannya juga ya. Kita harus mengendalikan psikologi trading kita. Itu yang terpenting. Dan bagaimana cara mengendalikan psikologi trading? Tidak lain, satu-satunya jalan harus trading dan harus ngalamin. Dan itulah gunanya memiliki komunitas, memiliki grup. Coba yang tulis di komen, laporan, Pak lapor saham ini merah, apa yang harus saya lakukan? Kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau Bapak Ibu tidak ada channel, kalau Bapak Ibu sendirian di luar sana, galau, sendirian, bingung, ini saya beli gimana, salah beli gimana, apa yang harus, stres nggak? Nah, itu sebabnya grup, kita Winner Stocks ada grup. Di dalam Winner Stocks, grup kita itu, kita saling, ini member ya, yang member, teman-teman member. Kita saling encourage, berbagi hal-hal yang positif. Ya, kalau ada muncul yang negatif, ya kita mencoba mengeliminasi, kita mengurangi hal-hal yang negatif. Mungkin nggak? Ya mungkin, namanya juga kita masih manusia. Kekhawatiran pasti masih ada. Keserakahan juga pasti masih ada. Ya, tapi di sini kita saling ingatkan, saling mereminding, mengingatkan, memberikan saran, memberikan suggestion bahwa trading itu harusnya begini, begini, dan begini. Oke, ya semoga apa yang saya bagikan bisa jelas ya, bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan kita berharap market juga masih cukup berbaik hati, masih bisa memberikan kita satu jalan keluar. Tapi kalau beli jalan keluar juga belum tentu ada yang mau keluar. Contohnya apa? Ya ini sedikit saya sambung ya. Anggap market tiba-tiba besok rebound semua. Belum tentu semua pada mau taking profit. Pasti pada mikir gimana? Lagi-lagi hope-nya di greedy-nya, karena ini greedy-nya. Ya, kalau saya taking profit sekarang, nanti kalau besok naik lagi gimana gitu ya. Akhirnya apa? Ketika dikasih opportunity untuk taking profit, nggak taking profit. Tapi begitu balik arah lagi, market balik arah lagi, waduh, tahu gitu kemarin saya taking profit. Ini sekedar memberi, ya, pengingat buat Bapak Ibu. Ya. Tidak ada level taking profit yang seberapa tinggi yang pantas yang kita ambil. Dan tidak seberapa rendah yang kita, batas bawah yang kita ambil. Kita harus belajar mencukupkan diri. Seberapa besar profit yang kita dapat, syukurilah itu. Syukurilah itu. Belajar bersyukur adalah salah satu cara bagi seorang trader menjadi trader yang sukses. Oke, ya semoga apa yang kita bagikan bermanfaat. Kemudian kita akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu rekomendasi saham. Oke, ya. Oh, market review dulu deh, sorry. Ya, ini kita punya komposit nih, komposit kita. Jebol selendang. Apakah end of the world? Apakah wah, IHSG downtrend? Aduh, jangan buru-buru menjudge bahwa IHSG akan downtrend. Dia turun di bawah selendang, artinya secara jangka pendek dia sedang koreksi. Dan di bawah itu kan ada support-support lagi. Berharap support berikutnya bisa nahan dan bisa rebound. Tercatat ada di level 6.754
dan 6.693. Itu range support yang ada di IHSG saat ini. Ya, berharap dalam minggu ini bisa rebound. Oke. Dan hari ini transaksi asing net buy. Kemarin net sell, hari ini malah net buy. Saya berharap ini menjadi titik tolak hari ini supaya besok market bisa rebound. Banyak yang bilang sih, cukup selendangnya winner stock tuh cukup ampuh. Kalau dia belum terlalu jauh dari selendang, biasanya kemungkinan besar bisa technical rebound. Sinyalnya, buktinya ada beberapa. Silakan Bapak Ibu nonton video-video kita, dan ini kelihatan sekali sinyal-sinyalnya kayak gini nih. Nih, saya kasih yang ini. Nah, ini dia kena ujung rebound, kena. Harapan kita besok dia rebound. Oke, harapan kita dia besok rebound. Dan transaksi hari ini wow banget, transaksi 22,9 T. Big applause buat composite kita. 22,9 triliun. Dan you know what? Antam aja 4 triliun, man. Antam 4 triliun. Wow. Deja vu nggak sih? Balik ketika dulu Antam di drive, ya bikin kita dapat cuan multi-bagger tahun 2020 gitu. Ya, angkat tangannya yang pernah, tulis di komen yang dapat cuan dari Antam ketika Antam multi-bagger. Ya. Oke. Itu secara composite. Nah, itu saya bilang kemungkinan besar kalaupun besok masih akan koreksi, tenang, don't worry. 6754 bisa menjadi supportnya. Harapan saya sih besok bisa rebound kembali. IHSG bisa naik di level 6.880-an ya. Oke, coba kita cek sektoralnya. IDX basic, mulai dari IDX basic, saya abjad ya, ini saya abjad. Wow. Coba lihat, ini dia ada ketemu resisten dan dia bam, dia koreksi ya. Dia mau dobrak higher high, mau bikin all time high di sektor ini, tapi dia koreksi. Tapi nggak apa-apa. Lihat, kalau lihat volume, kalau lihat transaksi, ini kemungkinan besar masih bisa berlanjut. Besok masih to be continue untuk rebound. Jadi banyak di teman-teman kita tadi spekulasi Serok, Antam, siapa yang Serok Antam, angkat tangan ya. Serok Inco anti badai lu, Inco nggak geming dia. Bagus sekali lu itu. Termasuk oke lah ya. Consumer cyclicals jebol Skyline. Nah, saya sudah bilang kalau jebol Skyline lanjut dia akan turun ke ini. Nah, garis-garis kita ini bukan berarti anti jebol loh ya, bukan. Artinya kalau dia jebol berarti kekuatan dia, momentum dia untuk turun berarti semakin besar. Itu aja. Bukan berarti ada garis ini berarti nggak mungkin jebol. Nggak gitu. Ya. Oke, terus habis itu ada energi. Wah, ini sektor energi mulai koreksi. Tapi ingat, dia koreksi tapi volumenya kecil. Feeling saya ini karena mereka agak ketakutan. Karena harga udah terlalu tinggi, udah overheat. Kemungkinan koreksi cukup besar. Jadi pada mulai jualin dikit ya. Tapi lucunya di sini asing masih bukan net buy 277 miliar. Jangan-jangan masih oke. Kita lihat lagi aja besok. Ya, finance sekarang. Finance wah bikin jebol Skyline. Sama consumer cyclicals. Berpotensi menguji support. Kalau dia jebol lagi ya lanjut ke level ini, ke V-line. Moga-moga nggak nyampe. Bisa rebound lagi. Sektor healthcare ya turun lagi di bawah ya. Turun lagi bikin lower low. Masih belum oke. Terus sektor industri shoot tinggi terus dia turun, bikin galau, nggak apa-apa, moga-moga besok bisa rebound lagi. Rasa-rasanya sih sentimennya cukup besar untuk besok bisa rebound. Infrastruktur, ini dia udah mulai tertahan support kan, dia mulai coba breakout resisten tapi dia belum mampu, nggak apa-apa. Besok mungkin mampu. Besok hari apa ya teman-teman? Besok hari Rabu. Wah, Rabu tengah minggu. Hari Senin hijau, Selasa merah, jangan-jangan besok hijau. Market pada hijau nih besok. Wah, ini kalau saya bilang hindari dulu deh. Goodbye lah ini. Goodbye. Ya, saya sudah warning ya, bolak-balik ini. Warning ini, sektor ini udah bolak-balik.
properti. Nah, ini dia. Kena bottom, kena ini dia rebound. Ini yang saya bilang technical rebound. Apakah bisa sampai atas? Belum tentu. Paling dia sideways, dia ke sini lagi, ke skyline kita, kepentok, dia turun lagi. Gitu terus aja. Belum oke, sinyal oke untuk memberikan kita konfirmasi kalau dia trend reversal. Tekno. Tekno malah jebol support. Nah, ini band yang terakhir di sini. Kalau dia jebol lagi, goodbye deh. Ya, FYI, Bukalapak kacau ya, udah 300 ya. Bagaimana tuh yang beli Bukalapak di level 1000-an? Sekarang udah 300. Yang orang bilang dulu hype-nya kayak apa itu? Saya sudah warning loh waktu itu Bukalapak, jangan ditubruk. Ya, ini dia. Transportasi lagi di support. Kalau jebol support ini, ya berarti dia potensi ke level V-line. Moga-moga nggak sampai jebol. Moga-moga ini jadi supportnya dia sementara di sini. Moga-moga ya bisa jadi support. Nah ini, moga-moga ini supportnya sementara. Bisa rebound lagi. Oke, ya ini sekarang beneran. Kita akan masuk ke segmen rekomendasi. Nah sebelum saya mulai, saya ajak selalu, dan tidak bosan-bosan saya ajak untuk subscribe channel YouTube ini dan nyalakan tombol loncengnya. Sehingga ketika kita upload video, kita upload jalankan Premiere, live, webinar, Bapak Ibu dapat notifikasinya. Ya, oke. Dan jika Bapak Ibu rasa dapat manfaat dari video-video kami, jangan lupa untuk berikan jempol. Dukung channel YouTube ini dengan baik. Ya, oke. Ya, untuk besok apa? Nah, ada sedikit kesulitan buat saya untuk memberikan rekomendasi buat besok. Karena apa? Mayoritas hari ini pada minus. Kalaupun plus, posisinya sudah tinggi. Jadi riskan untuk saya rekomendasikan ke Bapak Ibu untuk beli. Jadi mau nggak mau saya pilihin yang minusnya dalam dan dekat dengan areal support. Bukan untuk besok beli, ingat ya. Bukan untuk besok langsung ditubruk. Semua rekomendasi saya tidak selalu untuk langsung besok ditubruk. Biasanya saya merekonfirmasi di grup VIP, di grup member. Makanya itu sebabnya ada grup member, tujuannya kan itu gitu loh ya. Oke, pertama kios. Nah ini kios, oke ya, dia baru mulai naik, dia mencoba untuk balik ke trennya. Walaupun beberapa kali dia gagal bertahan di atas skyline, biasanya langsung koreksi lagi. Jadi besok kalau dia bisa naik di atas candle biru ini, baru oke untuk layak beli. Dan itu pun harus nunggu ya, harus nunggu. Jangan langsung ditubruk. Ya, tunggu jamnya, tunggu banyak hal sih pemilihan kita. Jadi setiap rekomendasi kita itu nggak melulu enak aja langsung main di beli gitu, enak aja. Tidak semudah itu Ferguson ya. Ada hal-hal yang kita harus perhatikan juga gitu ya. Makanya itu sebabnya kita bikin pembelajaran, grup pembelajarannya, grup membershipnya gitu ya. Terus ada Ali. Ali juga koreksi. Tapi apakah besok langsung ditubruk? Nah, sengaja saya kasih lihat ini yang kayak gini-gini. Ini kita selalu mencari momentum, tetap mencari momentum kapan dia comeback lagi ya. Ali, terus kemudian Esa. Oke, Esa juga sama ya. Esa kita berharap dia bisa swing, bisa koreksi lagi dan mantul di areal selendang kita. Ini moga-moga segera mantul. Ini sama kayak Ali. Ali besok kalau dia nggak mantul ya jaga lagi di sini nih. Di bottom selendang ini ya. Habis Esa ada Sumarekon. Nah, Sumarekon kenapa saya rekomendasikan salah satu? Ya oke lah, properti anggaplah dia masih bisa naik. Harapan saya masih bisa naik terbatas. Level naiknya ke level ini, V-line lah setidaknya. Dia bisa naik. Harapan saya dia bisa dobrak skyline. Kalau dia bisa dobrak skyline, masuk ke V-line. Kenapa saya rekomendasikan ini? Simple, karena volume hari ini tinggi banget. Very high volume hari ini. Ya. Kemudian habis itu terakhir adalah Telkom. Nah, Telkom ini saham defensif, ya, defensive stock. Beli ketika merah dan ketika naik dia jual. Nah, ini saya berharap dia bisa koreksi lagi. Nah, kita tinggal tunggu momentum kapan koreksi. Kalau dia bisa breakout lagi, ya silakan. Ini ada posisi dekat dengan all time high kok. Anytime dia bisa balik. Bisa dobrak all time high-nya. Ya. Oke. Ya, Bapak Ibu,
itu video kita, market review, sharing-sharing kita, rekomendasi. Ya, semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Dan ya, happy profit dan semoga besok juga bisa membawa berkah buat kita semua. Jangan lupa bikin trading plan-nya ya. Stay safe, stay healthy, stay strong, happy cuan, and God bless you all. See you tomorrow.